Bab 61. Hampir saja, pikir Yemo. Biarawati itu berhasil menyusulnya dengan sangat cepat. Dia hanya berhasil sedikit lebih cepat darinya, bahkan saat mengalir ke hilir. Jika bukan karena rakit, mungkin dia akan tertangkap. Apakah kau berbicara padaku? Si pemetik tanaman obat memperlambat langkahnya. Iya. Apa kau melihat seseorang di dekat sini? Tanya Jiesua. Tidak, saya sudah berkeliling daerah ini untuk mengumpulkan tanaman herbal, tetapi saya tidak melihat seorang pun. Apakah Anda butuh bantuan saya? Pemetik tanaman herbal ini sangat baik hati. Saat Yemo mulai khawatir tentang Jiesuan yang meminta pria itu untuk mendayung ke tepi sungai, Jiesuan bertanya, "Kakak, bisakah kamu membawa semua buayan tanaman herbal ini sendiri?" "Hanya satu buayan saja pasti sangat berat, kan?" Si pemetik tanaman herbal tersenyum. Ia memegang dua buayan di masing-masing tangan, mengangkat keempatnya dan berkata, "Buayan ini sangat ringan. Tuan, apakah Anda ingin saya menggendong Anda?" Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, ia menyadari bahwa biarawati itu telah pergi. Jika biarawati itu tidak membalasnya beberapa saat yang lalu, ia akan mengira itu adalah hantu. Si pemetik tanaman herbal menggelengkan kepalanya dan terus bernyanyi sembari ia mengarungi sungai dengan arung jeram. Untungnya, biarawati itu tidak berpengalaman dan hanya menganggap Yemo mungkin bersembunyi di keranjang ramuan. 1 jam kemudian, rakit itu berhenti di sebuah desa. Yemo mendongak tanpa sadar dan melihat bahwa tempat yang ditujunya adalah tempat yang sangat terpencil, namun asap tipis mengepul dari langit, memancarkan perasaan tenang. Ada sekitar 20 hingga 30 keluarga di desa itu, disertai suara ayam dan anjing yang sesekali terdengar dan hanya ada satu jalan. Jika tujuan Anda adalah bersembunyi, tidak seorang pun akan menemukan Anda di sana. Desa itu memberi Yemo perasaan yang tak terlukiskan, dia secara tidak sadar merasa seperti dia tidak boleh meninggalkan tempat itu dan tinggal di sana untuk menyembuhkan luka-lukanya. Paman Wang kembali. Beberapa anak melambaikan tangan kepada pemetik herba. Seorang wanita parubaya baru saja selesai mencuci sekeranjang pakaian. Ketika melihat lelaki di atas rakit, dia berkata, "Pak Tua Wang, sepertinya kamu menemukan banyak sekali pakaian hari ini." "Hehe, hari ini saya menemukan ginseng liar. Saya tidak perlu pergi ke sana selama beberapa bulan," kata pria itu dengan gembira. "Ayo, coba aku lihat." Wanita itu segera berlari ke arah pria itu untuk melihat ginseng itu. Yemo tidak dapat mendengar sisa pembicaraan mereka, dan melihat keduanya pergi, dia dengan hati-hati merangkak keluar dari air dan ke tepian. Dia sangat lemah dan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menemukan tempat untuk pulih, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya, ia berjuang menuju salah satu sudut desa dan melihat sebuah rumah yang berjarak 200 meter. Rumah ini dibangun di tanah yang lebih tinggi dan tampak agak jauh dari rumah-rumah lain di desa tersebut. Yemo berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi ke rumah terpencil itu. Dia tidak berani membiarkan siapapun melihatnya. Siapa tahu kalau biarawati itu tidak akan menemukan desa itu juga. Yemo melihat dari pintu bahwa tidak ada orang di dalam dan dengan hati-hati menyelinap masuk. Dia ingin mencari makanan dan mengganti pakaian. Pakaiannya compang camping, tetapi Yemo hanya bisa bersukacita karena berhasil melarikan diri dari Jiesuan. Jika bukan karena beruang itu, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan biarawati itu kepadanya saat itu. Tidak banyak barang di ruangan itu, tetapi bersih. Yemo hampir tidak percaya bahwa itu hanyalah sebuah rumah kecil di antah berantah. Sangat bersih. Pikiran itu hanya terlintas sesaat karena ia perlu mencari makanan. Di luar hanya ada meja dan kursi sederhana, tetapi tidak ada makanan. Yemo masuk ke dalam rumah dan menemukan kamar tidur, tempat tidur, dan tikar. Yemo tiba-tiba merasa tata letak ini sangat familiar. Kamar Luo Ying di Serenity juga ditata seperti itu. Memikirkan Luo Ying, hati Yemo terasa teriris. Dia tidak ingin terus berada di sana. Itu hanya membuatnya teringat pada Luo Ying. Namun, saat ia berbalik, ia terkejut seperti disambar petir. Di dekat jendela, ada sebuah kolam batu. Ia sangat mengenal kolam itu, kolam yang ia berikan kepada Luo Ying di padang pasir. Apakah ini tempat tinggal gurunya, Luo Ying? Yemo ingin berteriak, "Susu," tetapi dia tidak bisa. Dia merasakan tubuhnya gemetar. Susu ada di sini. Di sinilah dia tinggal. Yemo menatap kolam batu itu dengan tatapan kosong dan ingin menyentuhnya, tetapi tiba-tiba, dia tidak bisa bergerak lagi. Ia seperti membeku. Ia tidak punya pikiran lagi, tidak ada gerakan lagi, tidak ada rasa sakit lagi. Satu-satunya yang tersisa di dunianya adalah kolam batu. Ia ingin meraihnya dan memberitahu susu bahwa ia telah kembali. Setelah beberapa lama, Yemo memulihkan kemampuan geraknya dan bergeser dengan hati-hati. Begitu dia meraih kolam batu, pikirannya membeku lagi. Dia merasa tidak mampu mengendalikan air matanya. Dia tidak pernah sekalipun dalam hidupnya tidak mampu mengendalikan emosinya. Pada saat itu, seorang wanita muda berpakaian linen tengah membawa keranjang kecil dan berjalan menuju rumahnya, dan ketika dia melihat pintunya terbuka, dia pun segera berlari masuk. Ketika dia melihat Yemo menyentuh kolam batu, dia benar-benar tercengang. Kemarahan yang amat sangat terlihat dari matanya, seolah-olah hal yang paling berharga dalam hidupnya telah diambil. Yemo mendongak ke arah wanita itu, rambutnya digulung, ada kerudung yang menutupi wajahnya, dan matanya jernih namun marah. Melihat mata yang familiar itu, Yemo membeku. Susu, itu benar-benar susu. Dia ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan hanya bisa terus menangis. Wanita yang marah itu melihat Yemo menangis dan menghentikan amarahnya. Siapakah pria ini? Mengapa dia bergegas masuk ke rumah dan kamarnya? Dia penuh luka, ada luka lebam di seluruh wajahnya, dan pakaiannya compang camping. Apa yang dilakukan orang ini? Mengapa dia menangis saat dia akan marah? Mengapa matanya tampak familiar? Emosi apa yang dia lihat di matanya? Kerinduan, kegembiraan, kekhawatiran. Dia bisa merasakan emosi tulus pria itu, tetapi dia tidak bisa memaafkannya karena menerobos masuk ke kamarnya. Tidak seorang pun di desa akan melakukan itu, karena ini adalah tempatnya.
Siapa kamu, mengapa kamu datang ke rumahku? Jangan pergi hei, pergi. Melihat Yemo menyentuh kolam batu lagi, dia akhirnya tidak bisa menahan amarahnya. Yemo tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar apapun, tetapi dia bisa melihat kemarahan di wajahnya dan tiba-tiba merasa pusing. Yemo terlalu bersemangat dan terluka parah, jadi dia akhirnya pingsan saat melihat Luo Ying. Wanita itu, yang sudah mulai marah, melihatnya pingsan dan segera berlari untuk memeriksa lukanya. Dia segera menyadari bahwa itu karena dirinya. Meskipun dia tidak tahu siapa pria itu, dia merasa mereka pernah bertemu sebelumnya. Pria itu telah menyentuh kolam batu itu, hanya dia dan Yemo yang tahu artinya. Apakah pria ini Yemo? Wanita itu tercengang. Saat dia mengingat tatapan matanya, entah bagaimana itu benar-benar mirip dengan Yemo. Apakah dia benar-benar Yemo? Dia membuka topengnya dan memperlihatkan wajah yang tidak seperti dunia ini. Wajah itu adalah wajah yang selama ini dicari Luo Ying Yemo. Dia mengamati pria yang tergeletak di tanah dengan saksama. Setidaknya dalam kondisi tidak sadarnya saat ini, dia tidak terlihat begitu familiar. Dia meraba wajahnya dan tidak melihat tanda-tanda perubahan penampilan, jadi mungkin dia terlalu memikirkan Yemo dan keliru. Meskipun kecewa, dia tetap menggendong Yemo keluar dan mengambil beberapa ramuan untuk dioleskan pada luka Yemo. Kemudian dia membuat sup dan menyuapi Yemo. Tubuhnya kuat, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Meskipun dantiannya rusak dan dia terluka parah, fisiknya yang kuat karena bertahun-tahun berkultivasi masih menunjukkan khasiatnya. Itu mungkin hanya beberapa ramuan biasa, tetapi tubuh Yemo masih mencerna sebagian besarnya. Dia membuka matanya dan mendapati dirinya masih di ruangan itu, tetapi lukanya jauh lebih baik. Luo Ying telah menyelamatkannya, iya. Benar, Luo Ying. Apakah dia akhirnya mengenalinya? Yemo terkejut dan segera bangkit untuk melihat apakah Luo Ying ada di sana. Dia akhirnya menemukan Luo Ying, dia tidak ingin kehilangannya lagi. Saat Yemo mendongak, dia melihat Luo Ying sedang sibuk di luar sambil membuat bubuk kecil. Di dekatnya ada sebuah kuali dengan ramuan herbal di dalamnya. Yemo tersenyum pahit. Tampaknya Luo Ying ingin memindahkannya ke kamar lain begitu dia bangun. Dia adalah Yemo. Dia harus memberitahunya entah bagaimana caranya. Meskipun dia tidak bisa berbicara atau mendengar, dia bisa menulis. Yemo merangkak naik. Selain merasa sedikit lapar, dia jauh lebih baik dari kemarin. Bahkan jika dia tidak dapat memulihkan dantian dan indera spiritualnya tanpa cara khusus, dia masih dapat pulih ke tingkat orang normal. Yemo berdiri di pintu dan menatap punggung Luo Ying dengan linglung. Yemo tidak berani mempercayainya. Melihat sosok rampingnya yang tergesa-gesa adalah pemandangan yang menyenangkan, dia tidak berani mengganggu ketenangannya. Dia takut jika dia melakukannya, semuanya akan lenyap begitu saja dan dia tidak akan memiliki apapun lagi. Tiba-tiba, Yemo menggigil. Ia melihat sepasang mata yang sangat kejam menatapnya, itu adalah Jie Xuan. Ia menatapnya seperti hantu. Ia langsung merasakan keringat dingin mengalir di lehernya, ia menyesal datang ke sini. Ia telah membawa malapetaka bagi Luo Ying, biarawati itu benar-benar telah sampai di sana. Tampaknya ia menyadari bahwa ia tidak punya tempat untuk pergi kecuali ke sana. Jie Xuan tersenyum dingin pada Yemo dan menatap Luo Ying. Senyumnya kejam dan dingin. Oh, tidak. Dia juga membenci Luo Ying. Dia mungkin membenci Luo Ying karena menyelamatkannya dan merusak rencananya. Dia ingin memperingatkan Luo Ying sekarang juga, tetapi dia tidak bisa bersuara. Kocokan Jie Xuan sudah di udara, jadi Yemo berlari di depan Luo Ying tanpa berpikir. Ketika dia melihat Yemo mendekatinya, dia bereaksi. Bagaimanapun, dia berada di level kuning, dan tanpa sadar mundur selangkah. Yemo tidak berhasil melindunginya, namun pada saat ini, kocokan itu mendarat di punggung Yemo. Namun, Yemo bukanlah seekor beruang, dia tidak bisa menghalanginya. Berfoya-foya Yemo memuntahkan lebih banyak darah. Serangan itu hampir menggeser organ-organnya, yang membuat luka-lukanya semakin parah. Ketika melihatnya tergeletak di tanah dan biarawati di belakangnya, Luo Ying mengerti bahwa biarawati itu telah mencoba menyerangnya dan pria yang diselamatkannya menggunakan tubuhnya untuk menghalanginya. Siapa kau? Kenapa kau menyerang kami? Suara Luo Ying keras, dia benar-benar marah. Dia berasal dari Serenity, bahkan orang terburuk di sekte itu tidak akan menyerang orang asing tanpa alasan. Terlebih lagi, dia bahkan tidak mengenal biarawati itu. Kau seharusnya tidak berusaha menyelamatkannya, kau juga akan mati, nada bicara Jie Xuan datar, seolah-olah itu sangat masuk akal. Namun, Jie Xuan tidak menyerang Luo Ying. Dia berjalan ke arah Yemo, ingin mencari tubuhnya. Melihat ini, Luo Ying tali kuning dan menyerang biarawati itu. Kamu juga telah mempelajari seni bela diri kuno, biarawati itu mengelak. Silakan pergi sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya, Luo Ying membenci biarawati itu. Kalau begitu aku harus berurusan denganmu dulu. Menemukan wanita secantik dirimu di tempat seperti ini adalah hal yang tidak biasa. Kemudian, dia menyerang lagi. Dia bahkan tidak memiliki 1% dari kekuatan penuhnya, tetapi dia berpikir bahwa meskipun Luo Ying mengolah seni bela diri kuno, dia hampir tidak berada di level kuning. Tetapi setelah bertarung dengannya, dia menemukan bahwa wanita yang sangat cantik ini hampir sama dengannya atau bahkan sedikit lebih kuat. Jika dia tidak terlalu berpengalaman dan tidak memiliki banyak gerakan, mungkin dia sudah dikalahkan. Luo Ying jarang berkelahi dengan orang lain sehingga dia terus-menerus mundur. Namun seiring berjalannya waktu, dia semakin fasih dalam gerakannya dan berubah dari posisi yang tidak menguntungkan menjadi posisi yang seimbang, dan akhirnya menguasai keadaan. Jie Xuan tahu bahwa tenaga dalamnya tidak cukup untuk mengalahkannya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ada wanita seperti itu di tempat yang jauh ini. Kau bahkan tidak mengenalnya, mengapa kau menolongnya? Jika kau mengizinkanku membawanya pergi, aku bisa memberimu metode kultivasi tingkat bumi dan pil hitam. Jie Xuan tahu dia tidak bisa mengalahkan Luo Ying dan memutuskan untuk menggunakan cara lain. Dia akan membawa Yemo terlebih dahulu, dan setelah biarawati itu pulih sepenuhnya, dia akan kembali dan membunuh wanita itu. Luo Ying tidak mengatakan apa-apa dan terus menyerang.
Dia tidak tahu bahwa Ye Mo yang tergeletak di tanah. Jika dia tahu, dia akan mencoba membunuh Jie Xuan dengan sekuat tenaga bahkan jika dia memberinya pil kebangkitan abadi. Melihat Luo Ying mengabaikannya, Jie Xuan pun menjadi marah dan berkata, apa yang kau inginkan? Apakah itu sepadan untuk seseorang yang tidak kau kenal? Biar ku beritahu, orang itu telah meminum racunku, dia hanya punya waktu 49 hari untuk hidup. Jika kau membiarkanku meminumnya, dia masih bisa bertahan hidup. Namun, jika dia tetap di sini, dia pasti akan mati. Mendengar ini, Luo Ying memperlambat serangannya, dan Ye Mo kebetulan membuka matanya saat ini. Tubuhnya terbakar oleh rasa sakit tetapi dia juga tidak bisa meredakannya. Ye Mo tahu itu tidak akan berakhir baik ketika dia melihat Luo Ying memperlambat serangannya. Jie Xuan menurunkan pengocoknya dan Luo Ying juga menyingkirkan talinya, tetapi Ye Mo khawatir. Dia tahu betapa jahatnya biarawati ini, dia memiliki belati. Dia telah menarik pengocoknya bukan untuk berdamai, tetapi untuk menyerang Luo Ying secara diam-diam. Luo Ying tidak punya pengalaman bertarung, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Tidak peduli apakah Jie Xuan akan menyerang Luo Ying, dalam keputusasaan dan kekhawatirannya, dia malah berdiri lagi dan berlari ke arah Luo Ying. Tidak seorang pun diizinkan untuk menyakitinya. Hal yang sama terjadi lagi, tetapi kali ini, Jie Xuan secara diam-diam menyerang Luo Ying. Namun, Ye Mo lagi-lagi 1 detik lebih cepat dari Jie Xuan. Belati itu menusuk bahu kiri Ye Mo, dan Ye Mo yang hampir tidak mampu berdiri, terlempar jauh oleh kekuatan itu dan jatuh di depan Luo Ying tak sadarkan diri lagi. Melihat ini, hati Luo Ying bergetar tanpa alasan. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dengan benar, tetapi dia benar-benar marah pada saat itu. Ye Mo terluka 2 kali untuk menyelamatkannya. Dia tidak menyangka biarawati yang tampak polos ini begitu licik. Tanpa berpikir panjang, dia mengerahkan kekuatan penuh saat tali kuningnya menghantam dantian Jie Xuan. Jie Xuan tidak menyangka pukulan mematikannya akan dihalangi oleh Ye Mo lagi. Apakah dia musuh bebuyutannya atau semacamnya? Sebelum dia bisa bergerak lagi, tali Luo Ying mengenai dantiannya. Dia bahkan tidak bisa bereaksi, dan Luo Ying memberikan pukulan yang sangat keras. Sekalipun dia mampu bereaksi, dia tidak akan mampu menghindari serangan itu dengan kekuatannya saat ini. Jie Xuan pun linglung dan memuntahkan darah. Dantiannya semakin rusak akibat serangan itu, dan dia tahu bahwa jika dia tidak segera pergi, dia tidak akan pernah bisa pergi. Keadaannya saat ini lebih buruk daripada orang normal. Jie Xuan bahkan tidak repot-repot mengambil belatinya dan langsung pergi. Dia mulai mempertimbangkan apakah Ye Mo telah meramalkan semuanya sebelumnya. Tiba-tiba dia merasa kedinginan dan menggigil. Jika pemuda itu memang sudah tahu sebelumnya, maka dia terlalu menakutkan. Jika bukan karena 2 halaman emas itu, dia lebih suka tidak pernah berhadapan dengan seseorang yang menakutkan seperti dia lagi. Luo Ying segera membantu Ye Mo berdiri dan tidak mengejar biarawati itu. Melihat ini, Jie Xuan menghela napas lega. Lukanya tidak akan pulih setidaknya selama beberapa bulan. Luo Ying segera menghentikan pendarahan Ye Mo dan sangat khawatir. Ye Mo merasa kelopak matanya sangat berat saat ia berusaha membuka matanya. Ia melihat raut wajah khawatir di dekatnya dan berpikir, Luo Ying, itu benar-benar Luo Ying. Wajah cantik itu telah muncul di kepalanya berkali-kali, dan sekarang akhirnya muncul di depan matanya. Ye Mo gemetar karena kegembiraan. Jangan bergerak, aku akan mencoba menyelamatkanmu. Dan terima kasih telah menyelamatkanku. Luo Ying tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan Ye Mo, tetapi dia merasakan tubuhnya gemetar. Ye Mo merasakan Luo Ying di dekatnya dan ingin mengulurkan tangannya untuk merasakan wajahnya. Melihat tindakan Ye Mo, wajah Luo Ying berubah. Dia mencibir dan menurunkan Ye Mo dengan keras, dia benar-benar tidak senang. Dia membuka cadarnya, ingin menutupi wajahnya. Dia hanya ingin pria ini bisa bergerak sehingga dia bisa pergi. Ye Mo tiba-tiba teringat bahwa dia memakai topeng dan Luo Ying tidak mengenalnya. Dia menahan keinginan kuat untuk pingsan dan berpikir untuk menggunakan darah di bahunya untuk menulis sesuatu. Melihat ini, Luo Ying mengeluarkan kain putih dan melemparkannya di depan Ye Mo tetapi tidak berbicara. Ye Mo ingin melihat Luo Ying lagi, tetapi dia tahu kekuatannya terbatas. Dia bisa pingsan kapan saja. Setelah menulis kata-kata itu, dia akhirnya tidak dapat menahan lagi dan jatuh pingsan. Luo Ying tanpa sadar mengambil kain itu, dan ketika dia melihat kata-kata itu, pikirannya menjadi gelap. Seolah-olah semua meridiannya membeku dan dia tidak bisa bergerak. Kain itu memiliki 4 kata, aku adalah Ye Mo. Ye Mo. Benarkah Ye Mo? Kenapa wajahnya tidak mirip Ye Mo? Pasti ada teknik penyamaran yang diterapkan padanya, pikirnya. Selain Ye Mo, siapa yang akan membantunya menangkis serangan biarawati itu? Selain Ye Mo, siapa yang akan menangis saat menyentuh kolam batu? Selain Ye Mo, siapa yang akan lebih menghargai hidupnya daripada hidupnya sendiri? Kenapa dia ada di sini? Dia pasti datang untuk mencarinya. Jika dia tahu Ye Mo akan terluka parah saat berusaha menemukannya, dia tidak akan meninggalkannya. Ye Mo. Luo Ying akhirnya bereaksi dan yakin bahwa orang yang tergeletak di tanah itu adalah Ye Mo. Dia meneriakkan namanya dan jatuh ke tubuh Ye Mo sebelum membawanya pergi. Air matanya mengalir deras seperti bendungan yang terbuka. Tiba-tiba dia membenci dirinya sendiri. Mengapa dia membiarkan biarawati yang mencoba membunuhnya pergi? Jika dia bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya sejak awal, apakah Ye Mo akan terluka? Luo Ying terus menangis, dan dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tiba-tiba Luo Ying terbangun dari perasaannya yang tragis, mengapa dia masih menangis, dia harus menyelamatkannya. Ye Mo merasa jiwanya akan melayang dan merasakan jiwanya hampir runtuh. Dia tahu bahwa dia akan segera mati. Ia berusaha memaksa jiwanya agar tidak melayang, karena ia tidak bisa mati. Tiba-tiba, perasaan sejuk merasuki pikirannya, setelah itu ia merasa malas dan tertidur. Dia bermimpi tentang bagaimana dia menemukan Luo Ying, membawanya kembali ke Luo Yue dan mengadakan pesta pernikahan terbesar yang bisa dia lakukan bersama Luo Ying dan Ning Qingsui.
Semua orang di Luo Yue datang untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Tetapi ketika dia menarik Luo Ying dan Ning Qingsui ke kamar mereka, Luo Ying mengatakan kepadanya bahwa dia harus kembali ke benua Luo Yue dan tidak bisa tinggal bersamanya. Dia mencoba meraih tangannya, tetapi dia malah menjauh. Susu, jangan pergi. Ye Mo berteriak dan membuka matanya, melihat Luo Ying menatapnya dengan wajah khawatir. Dia tahu bahwa Ye Mo ingin bicara tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Kamu sudah bangun, kamu akhirnya bangun. Luo Ying akhirnya melihat Ye Mo membuka matanya dan memeluknya erat. Tuan. Ye Mo memanggilnya dari lubuk hatinya dan jatuh pingsan lagi. Namun sekarang, waktu yang dibutuhkannya untuk bangun lagi sangat singkat, dan ketika dia bangun, dia mencoba mengangkat tangannya dan merasakan wajah Luo Ying. Luo Ying menjadi jauh lebih kurus. Dari kekhawatiran dan air mata di wajahnya, Ye Mo tahu bahwa dia telah menanggung lebih banyak penderitaan daripada dirinya ketika dia terluka. Saat akhirnya menyentuh wajahnya, dia berkata, Guru, jangan khawatirkan aku baik-baik saja sekarang. Jangan menangis, tapi jangan tinggalkan aku lagi. Meskipun tidak tahu apa yang dikatakan Ye Mo, Luo Ying tetap mengangguk, seolah tahu apa yang dikatakan Ye Mo. Dia membantunya berdiri dan menyeka matanya, lalu membawakan semangkuk bubur. Dia meniupnya dengan hati-hati dan menyuapkannya ke Ye Mo. Kemudian, dia mengambil air dan membantu Ye Mo membersihkan dirinya, termasuk menggosok giginya. Susu, sup ayamnya sudah matang, kamu bisa menyuapinya ke lelaki itu sekarang. Susu mendengar suara panggilan di pintu. Dia segera meletakkan handuknya setelah menyeka wajah Ye Mo dan keluar. BBC, terima kasih untuk beberapa hari terakhir ini. Dan tolong ucapkan terima kasih juga kepada Paman Wang untuk ginseng itu. Tanpa bantuanmu, aku, Luo Ying mengambil pot dari wanita itu dan berbicara dengan penuh rasa terima kasih. Jangan berkata begitu Susu, kamu sudah menyembuhkan banyak orang sakit di desa kami. Bantuan kecil ini tidak ada apa-apanya. Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang kamu perintahkan, kata bibi itu. Sementara itu, Ye Mo melihat ke arah tempat tidur dan ke dalam sebuah ruangan, dan yang mengejutkannya, ruangan itu tampak berbeda. Tampaknya ada lebih banyak warna perayaan. Tepat saat dia bertanya-tanya mengapa, Luo Ying datang dengan wajah memerah. Ye Mo ingin mengatakan padanya bahwa mereka sama sekali bukan saudara kandung, ketika tiba-tiba Luo Ying datang dan memeluk kepala Ye Mo. Ye Mo terhanyut dalam aroma samarnya. Ye Mo, aku tidak ingin menjadi tuanmu, dan aku tidak ingin menjadi adikmu. Aku hanya ingin menjadi istrimu, kata Luo Ying. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan melepaskan Ye Mo sebelum menulis, aku tidak ingin menjadi tuanmu. Ayo kita menikah. Aku sudah memberitahu BBC, jadi saat kamu sudah bisa bangun dari tempat tidur, kita bisa mengadakan pernikahan. Kemudian, matanya memerah. Dia tahu bahwa Ye Mo telah diracuni oleh biarawati itu, tetapi dia tidak tahu apa itu. Dia ingin mengeluarkan Ye Mo segera setelah dia sembuh, dan jika dia benar-benar tidak dapat disembuhkan, dia akan menjadi istrinya selama 1 bulan dan menemaninya dalam kematian. Ye Mo tercengang. Dia menatap Luo Ying. Apakah dia tahu mereka bukan saudara kandung? Tapi mengapa dia tidak kembali untuk mencarinya? Luo Ying menatap Ye Mo dan tersipu, tetapi dia terus menulis, Ye Mo, saat ini, aku tidak ingin peduli tentang apapun, aku hanya ingin menikahimu dan menjadi istrimu. Kita bisa tinggal di sini saja. Ye Mo menatap Luo Ying dengan heran, dia hanya bisa berpikir bahwa Luo Ying mungkin telah menyadari bahwa Jingxi telah berbohong padanya. Namun, bukan itu masalahnya, tetapi Luo Ying tetap ingin menikahinya. Warna-warna perayaan di ruangan itu adalah warna yang telah disiapkannya untuk pernikahan, bukan? Mengapa dia terburu-buru? Tidak bisakah dia menunggu sampai kondisinya membaik? Dia tetap ingin membawanya kembali ke Luo Ying dan melangsungkan pernikahan di sana. Maukah kau menikah denganku? Tulis Luo Ying dengan tatapan penuh harap di matanya. Ye Mo berdiri sedikit dan menulis, Tuan, tentu saja aku ingin menikahimu. Aku sebenarnya tidak ada hubungan keluarga denganmu, Jingxi berbohong. Luo Ying tersenyum dan bersandar pada Ye Mo. Dia mengira Ye Mo sedang menghiburnya, tetapi itu tidak menjadi masalah baginya. Karena dia sudah memikirkannya, dia tidak peduli. Selain itu, dia sering bermimpi bahwa dia pernah bertemu Ye Mo di kehidupan sebelumnya. Ye Mo hanya punya waktu 2 bulan lagi untuk hidup. Dia mencintainya dan Ye Mo mencintainya. Ketika Ye Mo meninggal, dia akan meninggal di sampingnya. Merupakan keberuntungan terbesarnya untuk bisa meninggal bersama Ye Mo. Jangan panggil aku Tuan. Aku akan menikahimu, aku ingin menjadi istrimu, tulis Luo Ying. Baiklah. Susu, kau benar-benar tidak ada hubungan denganku, adikku bernama Bei Wei, dia ada di Ninghai sekarang. Dia juga dari kuil Luo Hong. Aku akan menikahimu, aku ingin kau menjadi istriku. Ye Mo tahu bahwa Luo Ying masih memiliki penghalang moral. Benarkah? Luo Ying menatap Ye Mo dengan gembira. Dia menatap dalam-dalam ke matanya, dia tidak berbohong padanya. Sebelum Ye Mo sempat menjawab, dia meletakkan kepalanya di dada Ye Mo dan bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak hanya bisa bertemu Ye Mo lagi, tetapi dia juga bisa menikahinya dengan baik. Ye Mo menyeka air mata dari wajahnya. Dia tahu bahwa dia telah melalui banyak hal setelah mereka berpisah. Luo Ying mendongak dan mencium bibir Ye Mo. Mereka berciuman. Aroma bunga membuat Ye Mo menyerah dengan penuh gairah. Kehangatan mereka membuat mereka lupa waktu, sampai Luo Ying menyadari bahwa dia kehilangan dirinya dalam pelukannya. Dia segera melepaskan diri dari pelukannya dan melihat keluar. Hari sudah gelap, jadi dia menulis, kamu sudah pingsan selama beberapa hari. Bibi si membawa sup, aku akan memanaskannya dan menyuapimu. Setelah kamu pulih, kita bisa bersama. Ye Mo tiba-tiba teringat Ji Xuan dan menulis, Susu, kita harus segera keluar dari sini. Biarawati tua itu tidak akan membiarkan kita pergi, dia akan kembali. Luo Ying tersenyum dan menulis, dia terluka parah dan akan membutuhkan waktu setidaknya beberapa bulan untuk pulih. Saat itu, kami akan pergi. Setelah membaca ini, dia menjadi tenang dan menulis, Susu, dalam beberapa bulan aku akan membawamu ke tempat lain untuk menikah.
Namun, Susu segera menggelengkan kepalanya dan menulis, tidak, itu tidak bisa ditunda. Aku harus segera menikahimu. Ye Mo menatapnya. Dia tidak tahu mengapa dia harus segera menikah dengannya, tetapi dia telah berjanji kepada Ning Qingsui bahwa mereka akan menikah bersama. Bagaimana dia bisa mengatakan ini padanya? Sebelum Ye Mo bisa menjawab, Luo Ying menciumnya dan pergi untuk menyiapkan makanan. Dia menatapnya dan hatinya terasa hangat. Karena dia ingin menikah, maka biarlah. Dia sudah memiliki surat nikah dengan Ning Qingsui, dia akan merayakannya saat mereka kembali ke Luo Yue. Fakta bahwa Jie Xuan terluka cukup menguntungkan. Dalam waktu beberapa bulan, dia bisa membantu Luo Ying mencapai tahap pertama dan kemudian membantunya mengeluarkan benda-benda di dalam cincinnya. Atau, dia bisa membuat Bei Wei datang. Ye Mo baru saja bangun, tetapi dia masih terlalu lemah. Dia hanya minum beberapa teguk sup dan tertidur lagi. Ketika dia terbangun lagi, hari sudah menunjukkan siang hari kedua di rumahnya. Luo Ying tidak ada di rumah. Hanya dalam satu hari, dia berhasil menutupi ruangan dengan warna merah dan sebuah papan besar bertuliskan kata, Joy, telah ditaruh di pintu. Ye Mo melihat semua ini dengan linglung. Seolah-olah dia telah kembali ke Luo Yue, saat gurunya dulu mengajarinya cara meramu pil secara berdampingan. Sekarang, dia akhirnya akan menikahinya setelah semua kesulitan yang telah mereka lalui. Di kehidupanmu sebelumnya, kau adalah guruku dan menjagaku. Di kehidupan ini, biarkan aku menjadi gurumu dan biarkan aku menjagamu, pikir Ye Mo. Ia mengambil selembar kertas dan menuliskan metode kultivasi tingkat pertama di atasnya. Di kedalaman pegunungan Duanhang, seorang biarawati yang tampak sangat lusuh duduk di atas sebuah batu. Wajahnya sangat menakutkan. Hal-hal yang telah direncanakannya terus menemui masalah. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa dia tahu bahwa dia mungkin memiliki halaman emas. Namun, dia terlalu penuh perhitungan dan terlalu beruntung, jika bukan karena gadis itu, dia akan menginterogasinya sekarang. Namun, bukan saja dia tidak berhasil menangkapnya, dia juga kehilangan batu Qi miliknya. Batu itu sangat berharga dan penting untuk mencapai tingkatan surga agung. Meski begitu, dia percaya dia masih bisa mencapai tahap surga yang agung tanpanya. Kali ini, dia terluka parah. Dia tidak akan bisa pulih sepenuhnya selama beberapa bulan, tetapi dia hanya butuh waktu sebulan untuk memulihkan sepertiga kekuatannya. Dia juga minum beberapa pil. Begitu dia pulih hingga 30% dari kekuatannya, wanita cantik itu tidak akan bisa menandinginya sama sekali. Begitu dia menangkapnya, dia akan memberitahu dia konsekuensi karena menyinggung perasaannya. Pada saat yang sama, dunia politik di Hedong sedang dilanda badai besar. Semakin banyak orang yang terlibat, dan itu semua karena kasus kecil. Setelah menyadari surat wasiat itu palsu dan hakim telah membantu mereka menutupinya, Li Chunsheng turun tangan untuk menangani kasus tersebut secara pribadi. Tetapi meskipun hasilnya belum keluar, semua orang di dunia politik tahu bahwa masa depan Li Chunsheng tidak akan cerah. Li Chunsheng duduk di kantornya sambil merokok sambil cemberut. Dia tidak menyangka bahwa kasus sederhana seperti itu bisa menimbulkan begitu banyak masalah. Namun sekarang, bukan saja dia tidak bisa menghubungi Ye Mo, tetapi keluarga Beijing Li juga tidak bisa membantunya karena mereka bahkan tidak bisa menolong diri mereka sendiri saat ini. Semua panggilan telepon dan tindakan Li Chunsheng dipantau. Desa Lean terletak di kaki gunung di pegunungan Duanhang dan benar-benar terisolasi dari dunia luar. Hanya ada sekitar 30 keluarga di sana. Pemerintah telah merencanakan pengembangan pariwisata di sana, tetapi karena beberapa masalah, rencana tersebut tidak pernah dilaksanakan. Daerah itu sangat indah. Ada gunung dan sungai di sekelilingnya. Sungai Lean terus mengalir ke Sungai Nu, dan lebih jauh ke hulu dari desa itu terdapat lembah-lembah yang memiliki banyak tumbuhan alami. Tumbuhan-tumbuhan itu merupakan sumber pendapatan utama bagi penduduk desa ini. Hari ini, suasana perayaan menyelimuti desa, karena orang yang mengajarkan masyarakat cara mengenali tanaman herbal dan mengajarkan berbagai ilmu pengobatan, Susu, akan menikah. Susu benar-benar cantik, seperti Dewi. Iya, aku pernah melihat banyak selebriti di TV, tapi tak ada yang secantik Susu. Tapi bukankah suaminya terlihat biasa saja? Dia tidak cocok dengan Susu. Kenapa kamu peduli? Tidak apa-apa asalkan Susu menyukainya. Anak muda itu sangat baik. Setelah Susu bertemu kembali dengan Ye Mo, ia melepaskan cadarnya, dan semua orang di desa terkejut dengan kecantikannya yang luar biasa. Ye Mo juga sangat gembira. Dia akhirnya bisa berjalan bergandengan tangan dengan Luo Ying. Orang-orang di desa itu tulus dan tidak memiliki berbagai macam aturan dan adat istiadat seperti di kota. Mereka hanya berkumpul untuk merayakan dan mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin baru. Ye Mo dan Luo Ying menyukainya. Setelah seharian berpesta, desa akhirnya tenang. Ye Mo masuk ke sebuah ruangan kecil bersama Luo Ying yang kepalanya ditutupi kerudung merah. Di sinilah Luo Ying tinggal selama 2 tahun, dan sekarang akan menjadi tempat di mana ia akan tinggal bersama Ye Mo. Lilin-lilin merah besar bersinar terang di ruangan itu, dan Ye Mo dengan gembira memperkenalkan Luo Ying. Di bawah cahaya lilin merah terang, wajah Luo Ying tampak lebih cantik karena dia memiliki rasa malu yang membuat Ye Mo kehilangan akal sehatnya. Susu, kamu benar-benar cantik, Ye Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Meskipun topengnya telah dibersihkan oleh Luo Ying dengan ramuan, racunnya masih ada di tubuhnya. Meskipun Ye Mo tidak bersuara, Luo Ying tahu apa yang ingin dia katakan. Dia merasakan tangan Ye Mo bergerak dan sedikit gemetar. Perasaan cinta yang tak terungkapkan mencengkeramnya. Tunggu sebentar, meskipun Ye Mo tidak dapat mendengar permintaannya, dia melihat Luo Ying melambaikan lilin. Dia tahu bahwa dia akan tidur dengan Ye Mo malam itu, tetapi dia merasa terlalu malu dengan lilin merah yang menyala. Meskipun lilin telah padam, cahaya dari luar masih bersinar melalui jendela, memberikan pancaran pada mata mereka yang mengekspresikan cinta mendalam pasangan itu satu sama lain. Tubuh Luo Ying yang lembut dan aroma samar membuat Ye Mo tidak dapat menahan diri. Tak lama kemudian, dia melihat Luo Ying dengan sebagian besar pakaian yang pernah dikenakannya sebelumnya. Luo Ying seperti seekor domba muda yang menggeliat dalam pelukannya.
Dia hanya tahu bagaimana memeluknya erat-erat dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Meskipun dia benar-benar ingin melakukannya, Ye Mo memikirkan kultivasinya. Dia telah menulis metode kultivasi tingkat pertama untuknya 3 hari sebelumnya, dan menjadi jelas bahwa Luo Ying memang memiliki akar spiritual. Dia percaya bahwa dengan bantuan batu roh, dia akan dapat mencapai tahap pertama dalam waktu 1 bulan. Tetapi jika dia mengambil keperawanannya sekarang, apakah itu akan mempengaruhi kultivasinya? Jika karena dialah dia tidak dapat mencapai tahap dasar, apa yang akan dia lakukan? Merasa Ye Mo melambat dan berhenti, Luo Ying dengan malu menatap Ye Mo dengan bingung. Ye Mo tidak bisa menggunakan mantra pembersihan pikiran pada dirinya sendiri saat itu, tetapi dia mencintai Luo Ying, dan demi cintanya, dia dapat menahan kesulitan dan godaan apapun. Aku khawatir jika aku mengambil keperawananmu hari ini, akan sulit bagimu untuk mencapai tahap pembentukan fondasi. Bagaimana kalau kita tunggu sampai kamu mencapai tahap pembentukan fondasi, lalu kita, Ye Mo baru saja berhasil menulis setengah dari pesannya sebelum Luo Ying mengambil kertas itu. Luo Ying menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun, tetapi tubuhnya memberitahu Ye Mo bahwa dia hanya ingin bersamanya, tidak ada hal lain yang penting. Dia tahu bahwa jika racun itu tetap berada di tubuh Ye Mo, tidak ada hal lain yang penting. Tanpa mantra pembersihan pikiran, Ye Mo tidak bisa lagi mengendalikan perasaannya terhadap Luo Ying. Dengan beberapa derit ringan dari tempat tidur, pemandangan yang harmonis muncul di bawah sinar bulan perak. Tubuh Luo Ying bagaikan aliran air panas, semakin sensitif dengan serangan Ye Mo. Dia tidak bisa menahan erangan saat tangannya mencengkeram punggung Ye Mo dengan erat. Awalnya agak sakit, tapi seiring Ye Mo terus bergerak perlahan, dia tidak mau lepas dari pelukannya. Dia ingin memeluk Ye Mo dengan erat, tetapi dia takut menyakitinya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memeluk Ye Mo sekuat tenaga dan menyerahkan segalanya padanya. Mungkin ini baru pertama kalinya bagi Luo Ying, tapi Ye Mo juga belum begitu berpengalaman. Dia memeluk Luo Ying erat-erat, dan dia bisa merasakan jantung dan tubuh Luo Ying bergetar karena kenikmatan seperti dirinya. Seolah-olah saat itu dia dan Luo Ying telah menjadi satu. Luo Ying mengeluarkan erangan panjang terakhir di pelukan Ye Mo dan memeluk punggungnya lebih erat. Di hati Luo Ying, Ye Mo adalah segalanya baginya. Ye Mo membuatnya tidak hanya merasakan cinta tetapi juga kerinduan. Sekarang, tubuhnya adalah miliknya, dan kehangatannya masih ada di dalam dirinya. Akhirnya, saat malam semakin larut, derit ranjang pun berhenti. Ye Mo mencium Luo Ying dengan penuh kasih sayang di pelukannya, sebelum mereka berdua turun ke alam mimpi bersama. Suara ayam jantan memecah keheningan desa. Luo Ying membuka matanya dan menatap Ye Mo dengan tatapan lembut. Seharusnya dia menikahinya lebih awal. Meskipun agak terlambat, tetapi setidaknya dia tetap melakukannya. Dia menyentuh wajah Ye Mo dengan hati-hati dan tiba-tiba berpikir, bagaimana mungkin 30 hari bersama bisa cukup. Dia menginginkan 300 tahun, 3.000 tahun, 30.000 tahun atau bahkan selamanya bersamanya. Untuk pertama kalinya, Luo Ying mulai membenci seseorang sampai ke tulang-tulangnya. Dia bahkan tidak membenci Jingxi sebanyak Jiesuan itu. Jika bukan karena dia akan tinggal bersama Ye Mo selamanya dan melahirkan anak-anaknya. Tidak, dia harus menemukan obatnya, membantu suaminya menyembuhkan racun dan hidup bersamanya selamanya. Hal pertama yang Ye Mo lihat ketika ia bangun adalah Luo Ying yang sedang sibuk. Meskipun ia adalah seniman bela diri kuno tingkat menengah tingkat kuning, ia masih berjalan sedikit gelisah setelah malam pertamanya. Ye Mo bangkit berdiri dan hatinya terasa hangat. Dia hanya menatap Luo Ying dalam diam. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, dia sekarang adalah istrinya. Dia perlu mencintai dan melindunginya. Waktu berlalu dengan cepat saat Anda bahagia. Mereka telah menikah selama hampir 10 hari. Ye Mo dapat merasakan bahwa Luo Ying senantiasa dihinggapi rasa khawatir samar-samar, namun dia tidak ingin merusak kehidupan damai yang telah mereka jalani, jadi dia tidak bertanya apa yang sedang terjadi. Tetapi hari ini, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Luo Ying. Aku ingin pergi dan mencari tahu apakah ada tanaman obat di gunung yang bisa menyembuhkanmu. Dia menyadari bahwa Ye Mo sudah tahu sesuatu sedang terjadi, jadi dia langsung memberitahunya sebelum dia sempat bertanya. Apakah kau ingin mencari Jiesuan, biarawati itu? Menurutmu dia punya obatnya? Tanya Ye Mo. Pada titik ini, mereka bahkan tidak perlu menulis. Mereka hanya perlu menatap bibir satu sama lain untuk mengetahui apa yang mereka katakan. Terkadang, pandangan sekilas atau tindakan saja sudah dapat membuat mereka saling memahami. Luo Ying tercengang, dia mengerti tatapan Ye Mo. Seolah-olah dia tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi tidak setuju. Tapi kau diracuni. Oke. Aku tidak akan pergi, aku akan tinggal bersamamu, kata Luo Ying lalu berjalan ke arahnya agar bisa menyisir rambutnya. Dia tahu bahwa Ye Mo tidak ingin dia pergi. Dia ingin mengatakan bahwa mereka hanya punya waktu kurang dari 10 hari lagi, tetapi dia merasa itu masih jauh dari cukup. Dia ingin bersama Ye Mo selamanya. Ye Mo memeluknya dan berkata, Dumbi, racunku tidak mematikan. Aku hanya tidak bisa berbicara atau mendengar. Begitu kau mencapai tahap pertama, kau bisa menyembuhkanku. Apa? Itu tidak mematikan. Luo Ying tercengang. Tiba-tiba keberuntungan berpihak padanya. Dia bahkan menduga bahwa dia telah salah membaca gerak bibir Ye Mo, jadi dia bertanya lagi. Aku bilang kalau kau sudah mencapai tahap pertama, kau bisa menyembuhkanku. Ye Mo merasakan kegembiraannya dan dengan hati-hati menyeka air matanya sambil mengulangi kata-katanya. Luo Ying memeluknya erat-erat dengan gembira. Setelah beberapa saat, dia mendongak dan berkata dengan gembira, aku sudah di tahap pertama, aku. Dia ingin Ye Mo memberitahu dia bagaimana dia bisa menyembuhkannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Ye Mo terguncang. Dia tidak menyangka Luo Ying bisa mencapai tahap pertama dalam waktu kurang dari setengah bulan. Meskipun itu juga karena batu roh, orang bisa melihat bahwa dia memang cukup terampil. Ye Mo segera mengeluarkan pulpen dan selembar kertas. Dia menuliskan cara melepaskan indera spiritual dan mengeluarkan benda-benda dari cincin penyimpanan.
Ketika Yemo memegang botol pil kehidupan teratai, dia sebenarnya sangat tenang. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa segala sesuatu yang lain tidak penting di samping Luo Ying. Surga yang telah dia tinggali selama 10 hari terakhir membuatnya hampir lupa bahwa masih ada racun yang tersisa di tubuhnya. Dengan bantuannya, Yemo memasukkan pil ke dalam mulutnya. Pil ini langsung meleleh dan berubah menjadi mata air yang menyehatkan organ dan dantiannya. Dantian yang rusak diperbaiki dengan cepat. Luo Ying memperhatikan Yemo duduk bersila dan memulihkan diri, tetapi penantian itu membuatnya cemas. Dia tidak berani meninggalkannya sendirian dan bahkan tidak mempermasalahkan air mendidih di luar. Dia merasakan jantungnya berdetak cepat. Jika dia pulih, dia bisa tinggal bersamanya selamanya. Racun rumput binsi tidak terpengaruh secara langsung oleh pil kehidupan teratai, racun itu hanya dikeluarkan dari tubuhnya oleh Qi-nya sendiri. Luka luarnya telah sembuh di bawah perawatan Luo Ying, dan sekarang luka dalamnya juga telah sembuh. Energinya perlahan mulai terkumpul dan Yemo dapat dengan jelas merasakan kekuatannya meningkat hingga pulih ke keadaan semula. Luo Ying melihat semacam kabut putih naik dari atas kepala Yemo dengan Qi hitam di dalamnya. Dia menyadari bahwa Yemo pasti telah mengeluarkan racun itu. Kemudian, hatinya terasa seperti akan meledak karena kegembiraan. Dia bersyukur kepada surga karena telah membiarkan Yemo baik-baik saja. Hari berlalu dengan cepat, dan ketika Yemo membuka matanya lagi, hari sudah gelap. Luo Ying duduk di depannya, menatapnya tanpa berkedip. Dia tahu bahwa wanita itu telah menatapnya sepanjang hari, mengkhawatirkannya. Susu, maaf membuatmu khawatir. Yemo bangkit dan memeluknya dengan lembut. Dia tidak dapat menahannya lagi dan menangis dalam pelukannya. Siksaan itu akhirnya berakhir. Dia dapat mendengar suara Yemo sekarang, itu artinya dia baik-baik saja. Syukurlah kau baik-baik saja, kata Luo Ying penuh ketulusan. Yemo menciumnya, aku seharusnya berterima kasih padamu, tapi kamu. Luo Ying menempelkan jarinya di bibirnya dan menghentikannya. Ia menunjuk bulan sabit, kami menikah di bulan purnama. Aku sangat menyukainya, tetapi hari ini aku lebih menyukainya lagi. Kalau begitu, aku akan mengajakmu melihat bulan, oke. Wow. Kita benar-benar berada di langit. Luo Ying bereaksi. Rasanya sangat familiar, tetapi juga tak terbayangkan pada saat yang sama. Kita sekarang ada di langit. Susu, dalam mimpiku di kehidupan sebelumnya, kau adalah guruku dan kau membawaku terbang di langit seperti ini. Di kehidupan ini, aku akan membawamu terbang. Di kehidupan sebelumnya, kau mengajariku segalanya untuk menjaga diriku sendiri. Di kehidupan ini, biarkan aku menjagamu dan memberimu segalanya, kata Yemo. Kata-katanya terukir dalam di hati Luo Ying. Dia bergumam, kehidupan lampau, kehidupan ini. Apakah benar-benar ada kehidupan lampau? Aku juga terus bermimpi terbang di langit, apakah itu nyata? Dia membelai wajah Yemo, takut kalau itu semua hanya mimpi, tetapi dia nyata dan nyata. Desa di bawah sana terasa damai sementara dia dan Yemo menyatu di langit yang gelap. Berbisik di telinganya, Yemo menceritakan segalanya tentang kultivasi dan apa yang terjadi setelah dia pergi. Ketika mereka kembali ke kamar, Yemo merasakan sesuatu yang familiar. Seolah-olah dia benar-benar telah mengajari Yemo kultivasi di kehidupan sebelumnya. Dia telah mengajarinya cara meramu pil, obat-obatan, dan bahasa. Susu, kemana kau pergi setelah meninggalkan Serenity? Ketika aku pergi ke padang pasir, aku menemukan bahwa kau telah mengambil kolam batu itu. Yemo terus mengajukan berbagai macam pertanyaan. Luo Ying menyentuh rambutnya dan berkata, sejak kapan kamu mulai menyukaiku? Apakah karena kenangan masa lalumu dari mimpimu? Apakah kamu menyukaiku di kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini? Yemo menatap matanya yang cerah dan berkata perlahan, mungkin itu bukan mimpi, mungkin itu nyata. Saat kau menjadi tuanku, aku menghormati dan mencintaimu, tetapi aku tidak berani menodaimu. Ketika aku menyadari bahwa itu adalah cinta, semuanya sudah terlambat. Baru pada hari itu di padang pasir aku bisa melihatmu lagi, saat kau menyelamatkanku. Saat aku hampir mati, kau membangunkanku dengan darahmu. Sama. Saat kau menggendongku untuk melarikan diri dari serangga di padang pasir dan membawaku bersembunyi di gua, aku tahu aku tidak bisa melupakanmu karena darahku juga mengalir di tubuhmu. Saat kau memberiku sumur air itu, aku tahu aku telah jatuh cinta padamu. Saat kau mengejarku ke Serenity dan berjalan di Gunung Pedang untukku, aku tahu aku tidak bisa hidup tanpamu. Setelah itu aku pergi kemana-mana, tetapi tidak tahu harus kemana. Aku ingin mengunjungimu secara diam-diam, tetapi aku takut tidak bisa pergi setelah melihatmu. Suatu hari, BBC membawaku ke sini dan aku menetap. Aku tinggal di tempat tertinggi di desa dengan harapan bisa melihatmu suatu hari nanti. Aku akan berdiri di sini setiap hari selama 1 jam, mencarimu. Beberapa waktu setelah itu, aku tidak dapat menahan kerinduanku padamu, jadi aku pergi ke padang pasir dan mengambil kembali kolam batu yang kau berikan kepadaku. Suara mereka perlahan-lahan mereda saat keduanya hanya duduk bersebelahan hingga ayam jantan berkokok lagi. Sudah subuh, ya, gumam Yemo tanpa sadar. Mereka sudah duduk di sana sepanjang malam. Luo Ying berbaring di pelukan Yemo dan tidak mau bergerak. Yemo tiba-tiba teringat sesuatu dan mengeluarkan sebuah tas kecil untuk Luo Ying dan berkata, Susu, pemimpin sekte Serenity menyuruhku memberikan ini kepadamu. Aku tidak membukanya, jadi lihatlah apa isinya. Luo Ying mengambil tas itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat 2 buku dan sehelai kain kuning dengan tanggal tertulis di atasnya. Apa huruf-huruf ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Luo Ying dengan heran. Yemo mengambilnya dan tercengang. Itu sebenarnya bahasa benua Luo Yue. Bagaimana itu bisa sampai ke Serenity? Ini adalah metode kultivasimu, sama seperti yang aku tulis untukmu, kata Yemo. Hah? Berarti apa yang terjadi dalam mimpi itu nyata? Luo Ying mengambil buku itu dengan gemetar. Yemo mengangguk, benar. Dia hanya tidak mengerti bagaimana ini bisa muncul di bumi dan diperoleh oleh pemimpin sekte Serenity. Tanggal yang tertulis di kain itu adalah tanggal 26 April, tanggal yang sangat familiar.
Memang, itu adalah tanggal Ye Mo bertransmigrasi. Lihatlah buku ini. Luo Ying memberikan buku lainnya kepada Ye Mo. Ye Mo membolak-balik beberapa halaman dan merasakan perasaan cinta yang kuat. Saat Luo Ying memperhatikan itu, dia bertanya, apa katanya? Ye Mo menjawab dengan lembut, susu, ini buku harianmu dari kehidupanmu sebelumnya. Banyak hal yang persis seperti yang aku impikan. Hah? Luo Ying segera mengambil buku itu dan berkata, aku akan memberikannya kepadamu saat aku sudah selesai. Ye Mo mengangguk, mungkin kamu bisa mengingat beberapa hal melaluinya. Tidak masalah apakah kamu menunjukkannya kepadaku atau tidak. Luo Ying tersipu, aku akan memberitahumu dengan pasti, aku hanya tidak tahu apakah aku mengatakan sesuatu yang buruk tentangmu di sana. Namun, kau harus mengajariku bahasa ini. Ye Mo berkata lagi dengan lembut, tentu saja, seperti yang kukatakan, di kehidupan sebelumnya kaulah yang mengajariku, di kehidupan ini aku akan mengajarimu. Banyak kata yang kuketahui diajarkan olehmu. Tapi bukankah itu mungkin hanya dalam mimpimu? Tidak, saya percaya itu benar-benar terjadi. Melihat Luo Ying menyimpan buku itu, Ye Mo tiba-tiba berkata, aku akan membuat cincin penyimpanan untukmu nanti. Dia telah memiliki semua bahannya, dan Ye Mo juga menempelkan berlian padanya, berlian biru. Dia merasa sedikit bingung tentang bagaimana cara memberitahu Luo Ying tentang Ning Qingsui. Namun untungnya dia masih punya banyak waktu. Cincin itu dibuat dengan cepat, dan Ye Mo memasukkan beberapa pil pemulihan dan kultivasi yang diperlukan ke dalamnya sebelum menyerahkannya kepada Luo Ying. Luo Ying menatap cincin itu, dan ekspresinya sama seperti Ning Qingsui. Kegembiraan di matanya tak terpadamkan. Berlian biru dan kapasitas penyimpanan bukanlah daya tarik utamanya. Yang terpenting adalah Ye Mo telah membuatnya untuknya. Bantu aku memakainya, suara Luo Ying bergetar. Meskipun dia belum lama tinggal di kota itu, dia masih tahu apa arti sebuah cincin. Ye Mo dengan lembut memasangkan cincin itu pada Luo Ying. Melihat Luo Ying yang tidak bisa berhenti memainkan cincinnya, hati Ye Mo dipenuhi dengan kehangatan. Dia tidak mengganggu Luo Ying dan mengeluarkan ponselnya. Dia akan menelepon saudara perempuannya dan Qingsui untuk memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Namun begitu dia membuka telepon genggamnya, banyak sekali pesan teks yang masuk. Beberapa dari mereka berasal dari Ning Qingsui dan saudara perempuannya, tetapi sebagian besar berasal dari Li Chunsheng dan Si Xiu. Semuanya tentang kasus di kota Jiutang. Cheng Changhui telah dibawa pergi, tetapi pada saat yang sama, Li Chunsheng mengatakan bahwa dia sangat membutuhkannya. Pesan teks Si Xiu juga mengatakan hal yang sama. Ye Mo segera menelepon mereka, tetapi kedua telepon mereka dimatikan. Ye Mo mengirim pesan kepada Bei Wei, Qingsui, dan Ye Ling terlebih dahulu. Ia memutuskan untuk kembali ke Jiutang dan melihat apa yang terjadi. Bagaimana mungkin Li Chunsheng tidak menangani kasus yang begitu sederhana dan malah terseret ke dalam kekacauan? Apa yang terjadi, saudara bela diri? Luo Ying merasa lebih baik memanggil Ye Mo dengan sebutan saudara bela diri. Ye Mo tidak keberatan dan berkata, dua temanku di Jiutang sedang dalam masalah. Aku harus pergi menemuinya. Maaf, Susu, aku ingin tinggal bersamamu selama beberapa hari lagi. Luo Ying menyentuh cincin itu dan tersenyum, tidak perlu minta maaf di antara kita, aku akan pergi kemanapun kau pergi. Tidak ada yang menahanku di sini. Aku akan membawa kolam batu itu pergi. Selain itu, tidak ada gunanya meninggalkan begitu banyak uang di cincinku. Aku akan memberikannya kepada Paman Wang dan BBC untuk dibagi di antara penduduk desa. Ginseng yang kau makan adalah milik mereka dan uang untuk pernikahan juga semuanya dibayar oleh mereka. Ye Mo tersenyum dan meraih tangannya, tidak perlu, aku masih punya lebih. Namun, sebagian besar uang di dalam ringnya adalah USD, dan hanya sekitar 5 juta RMB. Dia memberikan lebih dari 1 juta kepada Luo Ying dan mengambil sisanya. Orang-orang di desa itu sangat polos, dan kepala desa membagi uang itu secara merata. Ketika Luo Ying dan Ye Mo pergi, semua orang di desa pergi untuk mengantar mereka pergi. Mereka semua orang baik. Luo Ying dan Ye Mo sudah berjalan sangat lama, namun mereka masih bisa melihat orang-orang melambaikan tangan ke arah mereka. Karena kau adalah Dewi Abadi, Ye Mo tersenyum dan berkata. Ye Mo menelepon Lulin begitu dia tiba di kota Jiutang, tetapi dia juga tidak dapat menghubunginya. Ye Mo memutuskan untuk membeli beberapa pakaian untuk Luo Ying bersamanya dan kemudian pergi ke perusahaan Jiuhe. Dia tidak percaya bahwa seorang senator tingkat provinsi akan kalah dalam pertarungan yang adil. Gaun kuning pucat dengan kalung dan cincin pemberian Ye Mo membuat Luo Ying merasa seperti Dewi Surgawi. Semua orang di toko pakaian itu terpesona oleh kecantikan Luo Ying yang luar biasa. Mungkin mereka belum pernah melihat orang secantik Luo Ying sebelumnya. Tunggu aku sebentar, aku harus pergi membeli beberapa barang di supermarket. Luo Ying melihat bahwa Ye Mo sedang menelepon dan berkata kepadanya. Ye Mo mengerti bahwa dia mungkin ingin membeli beberapa produk wanita, jadi dia tidak mengikutinya dan hanya menunggunya di pintu, memikirkan apa yang mungkin terjadi. Mungkinkah kau Ye Mo? Sebuah suara tiba-tiba menghentikan jalan pikiran Ye Mo. Seorang pria berusia 30-an berhenti di depannya, dan seorang gadis berpakaian sangat terbuka berdiri di sampingnya. Dia tampak seperti berusia sekitar 20-an, dan dia tidak jelek, tetapi Ye Mo tidak menyukai riasannya. Lelaki itu tampak familiar. Ye Mo segera teringat siapa dia. Dia adalah teman sekelasnya di Ninghai, Wang Chu. Wang Chu sangat dekat dengan Si Xiu. Bahkan, dia adalah salah satu dari sedikit teman dekat Si Xiu. Yah, meskipun Si Xiu tidak punya banyak teman di universitas, dia masih mengenal lebih banyak orang daripada Ye Mo. Wang Chu, mengapa kamu ada di sini? Ye Mo bertanya dengan aneh. Kamu benar-benar Ye Mo. Pantas saja kamu terlihat begitu familiar. Kamu berubah begitu banyak sehingga aku hampir tidak mengenalimu. Si Xiu memintaku untuk datang. Dia mengalami masalah, dan kebetulan aku bekerja di Jiutang, jadi aku di sini, kata Wang Chu. Tepat saat Ye Mo ingin bertanya tentang situasi Si Xiu, suara marah Luo Ying terdengar. Ye Mo segera menghampirinya. Nona, Hong Kong dan New Entertainment adalah yang terbaik di industri ini.
Dengan penampilan Anda dan keahlian kami, saya yakin Anda bisa menjadi terkenal di seluruh dunia, bahkan Hollywood pun akan mudah Anda jangkau, seorang pria gemuk botak terus berbicara. Yemo ingin tertawa, tidak perlu, kami tidak tertarik dengan apa yang kamu bicarakan, jadi minggirlah. Ayo susu, orang-orang seperti ini ada di mana-mana, tidak perlu peduli dengan mereka. Yemo membantu Luo Ying membawa barang-barangnya dan menariknya pergi. Jangan pergi, aku pemegang saham Hong Kong dan New Entertainment. Teman, pacarmu secantik ini, akan sangat disayangkan jika pria gemuk itu sangat lincah dan berlari di depan Yemo. Luo Ying mengerutkan kening. Dia sudah menolak, tetapi pria itu masih bersikeras. Yemo menangkap pria gemuk itu dan melemparkannya ke tempat sampah. Sampah itu keluar sedikit dan mengenai wajah pria itu. Yang tidak diduga Yemo adalah begitu dia pergi, pemegang saham itu langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang, Paman Tong, aku menemukan wanita cantik Bak Dewi di Jiutang, benar-benar secantik Dewi. Aku yakin dia adalah gadis tercantik di Tiongkok. Iya, selama dia bergabung dengan perusahaan kita akan menguasai dunia. Wang Chu, bawa aku ke tempat kalian bertemu. Aku sudah lama tidak bertemu si Siu. Yemo menarik Luo Ying ke arah Wang Chu dan berkata. Wang Chu tercengang melihat Luo Ying dan baru bereaksi setelah beberapa lama, oh oke, ayo pergi. Dia benar-benar terkejut, wanita bersama Yemo sungguh cantik. Yemo, ini. Tanya Wang Chu. Yemo tersenyum, istriku, Luo Ying. Susu, ini mantan teman sekelasku, Wang Chu. Luo Ying tidak suka berbicara dengan orang asing dan hanya mengangguk. Gadis di samping Wang Chu juga terkejut. Sejujurnya, dia belum pernah melihat gadis secantik Luo Ying. Yemo terlihat sangat biasa, bagaimana dia bisa mendapatkan gadis sebaik itu. Kepercayaan dirinya hancur berkeping-keping di depan Luo Ying. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ngomong-ngomong, kapan si Siu datang ke Jiutang? Tanya Yemo. Tepat di sana, kota anggur 613. Si Siu baru saja menyuruh kita menunggunya di sana. Dia akan segera tiba, dan aku juga tidak tahu kapan dia datang. Wang Chu menunjuk ke sebuah restoran mewah yang tidak jauh dari sana. Kalau begitu, ayo kita pergi, jawab Yemo. Wang Chu menghampiri Yemo dan berkata dengan nada pelan, si Siu tampaknya mendapat masalah kali ini. Kami ingin membantunya, tetapi musuhnya cukup kuat. Jika kahu. Yemo menggelengkan kepalanya. Dia tahu apa yang dipikirkan Wang Chu. Maksudnya, jika Yemo masih menjadi bagian dari keluarga Ye, maka semuanya akan baik-baik saja. Yemo tidak begitu mengenal Wang Chu, tetapi dari apa yang dikatakan si Siu, dia seharusnya cukup baik. Namun, tampaknya dia tidak akan mengorbankan dirinya untuk membantu si Siu. Yemo juga curiga bahwa Wang Chu berhenti berhubungan dengan si Siu setelah lulus dan baru mulai berhubungan lagi setelah si Siu menjadi wali kota. Kamar paling mewah di restoran itu adalah 613, tetapi si Siu tidak akan pernah bisa mendapatkan kamar itu, jadi dia tinggal di kamar 616 bersama beberapa kenalannya. Ketika Yemo dan kawan-kawan tiba, seorang pria berpenampilan bersih hanya mengamati Luo Ying sekali, tetapi hampir semua orang memperhatikan Luo Ying. Bahkan ada api yang membara di mata dua orang di antara mereka. Yemo langsung tidak suka ini. Teman macam apa yang dibawa si Siu? Luo Ying jelas berada di belakang Yemo, tetapi mereka masih menatapnya seperti itu. Dengan 6 orang yang sudah ada di sana dan 4 orang yang baru saja tiba, pertemuan itu terdiri dari 10 orang. Ada 2 orang lagi yang Yemo kenal, tetapi mereka tidak berada di kelas yang sama. Halo, saya Sue Guoyang, saudara kandung si Siu. Siapa nama Anda? Pria berpenampilan bersih itu berjalan ke arah Yemo dan menjabat tangannya. Yemo pernah mendengar nama ini sebelumnya. Sue Guoyang sangat setia, si Siu sering membicarakannya. Saya Yemo, teman si Siu. Yemo berjabat tangan dengan pria itu dan tersenyum. Oh, jadi kamu kakak Mo. Aku sudah mendengar tentangmu lebih dari sekali. Sue Guoyang tampak sangat gembira dari lubuk hatinya. Si Siu telah memberitahunya bahwa jika Yemo datang, dia akan dapat banyak membantu. Yemo berkata, si Siu adalah temanku, jadi karena kamu temannya, panggil saja aku Yemo. Baiklah kalau begitu, Yemo, aku tidak akan bersikap terlalu sopan, kata Su Guoyang. Karena rasa hormat Sue Guoyang yang jelas, orang lain di ruangan itu bangkit dan juga menyapa Yemo. Sue Guoyang adalah seorang manajer tingkat menengah di kota Hefeng. Ada 2 orang lain yang juga bekerja di Jiutang, dan 1 orang yang telah membuka perusahaan dagang di Jiutang. Namanya adalah Mi Fang. Seorang pria yang agak tinggi bernama Liu Yahua, dan ia bekerja di rumah sakit Jiutang. Pria tertua yang hadir berusia 30 tahun dan bernama Bai Yuxi. Ia adalah teman kampung halaman si Siu. Mengapa si Siu masih belum datang meskipun dia mengundang kita ke sini? Liu Yahua berkomentar dengan tidak nyaman. Siapa yang tahu? Hei, Sue Guoyang, apa yang terjadi pada si Siu? Bai Yuxi menimpali. Yemo mencibir. Dia tahu orang-orang ini terlalu tidak bisa diandalkan untuk mengharapkan bantuan dari mereka. Baiklah, saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang, kata Sue Guoyang. Si Siu mengalami masalah. Aku yakin semua orang tahu tentang kasus Jiutang. Sebelum Sue Guoyang selesai berbicara, Bai Yuxi menyela, Guoyang, kita semua hanyalah orang-orang kecil, bagaimana kita bisa membantu? Bukankah si Siu menamparkan wajah kita dan meminta kita untuk membantu? Bai Yuxi, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Seberapa banyak si Siu membantumu saat dia menjadi wali kota? Dan kalian berasal dari kota yang sama. Jika kau tidak ingin membantu, pergi saja, kami tidak membutuhkanmu. Sue Guoyang marah. Baiklah, berhentilah berdebat. Meskipun beberapa kata tidak baik untuk diucapkan, kenyataannya memang begitu. Kita bahkan tidak bisa menyentuh perkelahian di level itu, tetapi kita masih bisa melakukan beberapa hal kecil. Bagaimana dengan Guoyang, ceritakan rencanamu dan kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Bisnisku tidak besar dan aku mungkin tidak bisa banyak membantu, tetapi setidaknya aku bisa membantu dengan sedikit uang. Mi Fang melihat semua orang mulai berdebat dan mencoba menenangkan mereka. Yemo menghela napas.
Selain Sue Guoyang yang benar-benar ingin membantu Sisiu, semua orang hanya datang untuk pamer. Tiba-tiba pintu terbuka dan Sisiu masuk dengan beberapa bekas tamparan di wajahnya. Semuanya pergi, aku sedang diburu oleh mafia, cepat. Sisiu hanya mengucapkan satu kalimat sebelum berhenti. Dia telah melihat Yemo. Yemo, bagaimana bisa kau ada di sini? Sisiu akhirnya merasa yakin. Ia hanya memanggil orang-orang ini untuk membantu, karena ia tidak punya pilihan lain. Ia ingin meminta mereka untuk menyelidiki beberapa hal dan tidak pernah menyangka mereka benar-benar akan membantunya menyelamatkan Li Chunseng. Yemo berjalan mendekat dan menepuk bahu Sisiu sambil berkata, jangan khawatir tentang apapun, katakan saja padaku apa yang terjadi. Maafkan aku Yemo, yang kulakukan hanyalah membuatmu khawatir setiap saat, kata Sisiu dengan sedih. Yemo tersenyum, jangan katakan itu, kita kan teman. Saat aku dalam kesulitan, kau juga akan membantuku. Sisiu hampir menangis. Dia telah memanggil hampir 20 teman, tetapi hanya sedikit yang datang, sedangkan Yemo datang setiap kali dia sangat membutuhkan bantuan. Apa yang terjadi? Begitu Bai Yuxi mendengar bahwa mafia itu mengincar Sisiu, dia langsung berdiri dengan cemas. Setelah benar-benar memahaminya, dia menarik seorang gadis yang ada di sebelahnya dan berkata, kami masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi kami akan pergi. Begitu dia berjalan ke pintu, Bai Yuxi langsung ditendang kembali. Pada saat yang sama, sebuah suara berkata dengan nada sinis dari pintu, karena kamu sudah datang, jangan berpikir untuk pergi. Kakakku menyuruhmu menunggu di sini. Dia akan segera datang. Ini tidak ada hubungannya denganku. Bai Yuxi ingin membantah, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Yemo, siapa ini? Sisiu bertanya tentang Luo Ying. Yemo tersenyum dan memegang tangan Luo Ying, ini istriku, Luo Ying. Susu, ini Sisiu, mantan teman sekelasku dan juga temanku. Oh, senang bertemu denganmu. Maaf karena menyeret Yemo ke dalam masalahku sepanjang waktu. Sisiu baru menyadarinya saat itu. Ngomong-ngomong, siapa lagi selain Yemo yang pantas mendapatkan wanita secantik itu? Halo, Luo Ying tersenyum polos. Seluruh perhatiannya tertuju pada Yemo, dan dia hanya menjawab karena Yemo memperkenalkan Sisiu sebagai temannya. Kalau tidak, dia tidak akan mau berbicara dengan orang-orang ini. Dia tidak suka berbicara dengan orang asing. Yemo mengabaikan kedua orang di pintu dan menyuruh Wang Chu menutup pintu. Kemudian dia berkata, semuanya sebaiknya duduk dulu. Sisiu, ceritakan apa yang terjadi padamu. Sisiu menghela napas, saudara Li memberitahu saya tentang kasus di kota Jiutang, jadi saya ingin membantu. Awalnya, tidak ada masalah setelah sidang kedua, tetapi karena Tuan Muda Heng datang, itu menjadi masalah besar. Tuan Muda Heng, siapa dia? Yemo bertanya dengan heran. Sisiu menggelengkan kepalanya, kami tidak yakin siapa nama lengkapnya, tetapi saudara Chun Seng mengatakan bahwa dia mungkin berasal dari keluarga Dai. Kekuasaannya sangat besar. Bagi seseorang setingkatnya, kekuasaan lokal saudara Chun Seng tidak berarti apa-apa baginya. Yemo pernah mendengar tentang keluarga Dai ini. Sisiu pernah menceritakannya tentang mereka terakhir kali. Sejak keluarga Song dan keluarga Qiao meninggalkan Beijing, keluarga Dai dan keluarga Qiu bangkit. Namun, meskipun tuan muda ini berasal dari keluarga Dai, keluarga Li seharusnya tidak punya alasan untuk takut padanya. Bagaimana mungkin mereka menyerang Li Chunseng, tetapi keluarga Li tetap tidak melakukan apapun. Li Chunseng seharusnya sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga Li sekarang. Mendengar hal ini, Sue Guoyang bertanya, bahkan saudara Li pun tidak memiliki status yang cukup untuk menjadi musuh tuan muda ini, mengapa orang itu ikut campur dalam kasus seperti Jiutang? Terakhir kali saudara Chunseng berbicara kepada saya, dia mengatakan bahwa tuan muda Heng memiliki kekasih baru, Putri Yizu. Yizu adalah saudara laki-laki kedua Yi Jiuhe. Begitu tuan muda Heng campur tangan dalam kasus ini, berita tentang saudara Chunseng yang korup mulai muncul. Ini bukan masalah yang paling penting. Yang terpenting adalah beberapa rumor bahwa kematian Yi Jiuhe terkait dengan saudara Chunseng juga mulai muncul, mengatakan bahwa alasan mengapa dia campur tangan dalam kasus seperti itu adalah karena dia berselingkuh dengan istri Yi Jiuhe. Meskipun semua rumor tentang saudara Chunseng ini palsu, dia tidak dapat berbuat apa-apa tentangnya, Sisiu menjelaskan dengan sedih. Yemo mengerutkan kening. Bahkan jika orang itu mencoba menjilat ayah mertuanya, dia seharusnya berusaha membantu mereka memenangkan kasus. Mengapa mereka berani menantang garis bawah politik? Tidak peduli seberapa besar asal-usul Dai Heng, dia tidak akan menuduh pejabat provinsi tanpa alasan. Yemo merasa ada sesuatu yang lebih penting dari masalah ini. Sisiu melanjutkan, setelah itu, juga dikatakan bahwa di masa He Feng dulu, dia menyerang keluarga Yuan karena keluarga Yuan tidak membagi uang kotor mereka dengan benar kepadanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak tentang keluarga Yuan? Atau begitulah yang dikatakan rumor. Setelah Yemo mendengar semua ini, dia mengerti bahwa segala sesuatunya jauh dari sederhana. Sisiu kemudian berkata, hari ketika saudara Chunseng dibawa pergi, dia mengirimiku surat yang menyuruhku untuk segera pergi. Aku tahu keadaan sudah memburuk, jadi aku menitipkan si Tong pada Xiao Tan malam itu. Aku tahu saudara Chunseng ingin aku menemukanmu. Bagaimana dengan keluarga Li? Apakah Li Qiuyang tidak mengatakan apa-apa? Tanya Yemo. Keluarga Li bisa dibilang adalah keluarga paling berkuasa di Tiongkok. Meskipun Li Qiuyang bukan yang terkuat di generasi muda, dia jelas termasuk dalam tiga besar. Dengan Li Qiuyang membantu Li Chunseng, bagaimana mungkin Li Chunseng bisa dijatuhkan oleh keluarga Dai? Belum lagi Li Chunseng berada di pihak yang adil. Sisiu menghela napas, kudengar ada sesuatu yang terjadi pada Li Qiuyang. Namun, aku tidak tahu apa sebenarnya. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Li, tetapi mereka bukan lagi keluarga nomor satu di Tiongkok. Keluarga Dai dan keluarga Qiu bersatu untuk menjatuhkan keluarga Li, dan mereka mendapat dukungan dari sebagian besar orang di Beijing. Yemo tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu, tetapi Li Chunseng adalah orang baik, dan dia telah membantu Yemo, jadi dia harus turun tangan. Bagaimana keadaannya sekarang? Bagaimana kasusnya?
Dan mengapa kau diburu oleh para gangster? Tanya Ye Mo. Saya tidak bisa menghubungi saudara Chun Seng, jadi saya datang ke Jiutang untuk mengumpulkan bukti demi dia. Namun, saya tidak bisa melakukannya sendiri, jadi saya menelepon beberapa teman untuk meminta bantuan. Karena saya membutuhkan bantuan dari banyak orang, saya kekurangan uang, jadi saya pergi untuk meminjam uang. Orang-orang itu baru meminjamkannya kepada saya kemarin, tetapi sekarang mereka ingin saya membayar kembali dengan bunga 10 kali lipat. Tidak mungkin saya bisa mengambil sebanyak itu, jadi saya akhirnya diburu. Lu Lin mungkin dikurung. Saudara Chun Seng menyuruh saya untuk menjaga Yi Yan dan Yi Xiaodi, tetapi saya tidak menemukan mereka. Si Xiu, apakah kamu meminjam dari Black Hat? Liu Yahua tiba-tiba bertanya. Si Xiu mengangguk, benar sekali. Wajah Liu Yahua tiba-tiba berubah, Si Xiu, kau membawa masalah bagi kita semua. Kepala hitam berkuasa di Jiutang. Mereka yang meminjam dari orang itu semuanya kehilangan beberapa lapisan kulit. Bagaimana kau bisa meminjam darinya? Diamlah, Liu Yahua. Kau dan Bai Yuxi sama saja. Si Xiu meminta bantuanmu, jadi jika kau tidak bisa membantu, lebih baik diam saja. Kata Sue Guoyang dengan marah. Bang, tiba-tiba pintu ditendang terbuka dan seorang pria bertampang Afrika dengan rokok di mulutnya dan kepala bertato masuk, diikuti oleh kroni-kroninya. Si Xiu, berani sekali kau menyuruhku datang sendiri untuk menagih hutangmu. Pria berkulit hitam itu tiba-tiba berhenti bicara ketika melihat Luo Ying duduk di sebelah Ye Mo. Cek mi, ternyata ada wanita cantik di sini, hahaha. Lalu pria itu berjalan ke arah Luo Ying. Semua orang memandang Luo Ying dengan khawatir, tetapi Si Xiu sangat tenang. Ye Mo mencibir dan menendang pria itu ke dadanya. Pria itu tertendang ke belakang dan menyemburkan darah sebelum menabrak dinding. Kau! Bunuh dia, dia memuntahkan lebih banyak darah. Dia merasa tubuhnya terbakar, dan organ-organnya hancur. Dia sangat marah sehingga ingin membunuh Ye Mo, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi karena ada pistol yang diarahkan ke kepalanya. Semua orang berhenti saat melihat senjata itu. Pria berkulit hitam itu bereaksi cepat dan menggeram, seolah-olah kau berani mengusir. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Mo sudah melepaskan tembakan. Darah menyembur keluar dari dahi pria itu, dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kau benar-benar berani menembak. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Seorang pria bertampang ganas di belakang Black Hat melangkah maju, dia adalah tangan kanan Black Hat. Dia menghunus pedang. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Mo menembak lagi. Ye Mo mencibir. Dia tahu bahwa banyak nyawa telah hilang di tangan mereka. Kemudian, Ye Mo melihat ke arah orang-orang yang tersisa dan bertanya, ada yang ingin bicara? Cepatlah, aku masih punya beberapa peluru lagi. Dia tidak memerlukan senjata untuk membunuh orang-orang ini, tetapi dia menggunakannya karena dia tidak ingin mendapat masalah. Dia tidak dapat menggunakan bola api untuk membunuh mereka semua, dan menggunakan senjata jauh lebih mudah. Selain itu, dia memiliki izin untuk membunuh. Dia hanya tidak ingin menyebabkan pembantaian di sana, jadi dia hanya membunuh beberapa dari mereka untuk memperingatkan mereka. Tentu saja, tujuan utamanya adalah membuat situasi semakin tegang. Jika mereka tidak menghormatinya, dia tidak akan merasa bersalah karena membunuh mereka. Li Chun Seng membantunya, dan dia muncul di Jiutang beberapa hari yang lalu. Dia tidak percaya bahwa mereka tidak tahu dia terlibat. Jika mereka tahu hal ini dan masih menyerang, tindakan mereka sangat dipertanyakan. Ye Mo yakin bahwa para petinggi di Tiongkok tahu bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Luo Yue, jika tidak bertanggung jawab. Bahkan dengan informasi ini, mereka masih belum mempertimbangkannya dan hanya campur tangan dalam kasusnya. Ini bukan lagi perebutan kekuasaan, ini lebih serius dari itu, ini dapat mengakibatkan perselisihan internasional. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Qiu dan Dai, mereka tidak dapat mengabaikan ini. Teman-teman Si Xiu juga menatap Ye Mo dengan tidak percaya. Sekelompok penipu itu berusaha keluar dari sana dengan cepat. Ye Mo mencibir, apakah aku bilang kau bisa pergi? Mereka gemetar dan berhenti. Suasana berubah menjadi sunyi senyap. Tepuk tangan. Hampir semua orang menoleh untuk melihat dari mana suara tepuk tangan itu berasal. Seorang pria berusia 30-an berdiri di pintu. Menyenangkan. Terlalu menyenangkan. Seperti sirkus, hanya 2 tembakan dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Sudah lama sekali aku tidak melihat orang seberani dirimu. Bibir pria itu sangat tipis. 2 pria kekar dengan tinggi lebih dari 1,9 meter berdiri di hadapannya. Mereka melindungi pria itu. Mereka masing-masing memiliki pistol, dan mereka juga berkali-kali lebih ahli dalam menembak daripada Ye Mo. Dia tidak keberatan. Tingkat menengah kuning. Ye Mo langsung tahu kekuatan pria itu. 2 pria yang melindunginya juga berada di tingkat menengah kuning. Jadi, dia hanya di tingkat menengah kuning, tetapi dia berani bertindak di depannya. Selain itu, pria itu tidak terlalu berbakat. Dia telah mencapai tingkat menengah kuning ketika dia sudah berusia 30-an. Yang menarik perhatian Ye Mo bukanlah kekuatan pria itu, tetapi 2 orang di sampingnya dan pengawalnya, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tidak tinggi dan berusia 50-an, tetapi dia berada di tahap puncak tingkat bumi. Dilihat dari gelombang Qi, dia berada di level yang sama dengan Zheng Zhengxia. Yang menarik perhatian Ye Mo adalah wanita itu. Dia baru berusia 20-an, tetapi dia memiliki wajah yang sangat bersemangat dan menarik. Ye Mo terkejut dengan kenyataan bahwa ketika pertama kali melihatnya, dia tampak sangat polos dan lembut, membuat orang ingin melindunginya. Tetapi ketika Anda menatapnya 2 kali, dia tampak menggoda secara alami. Ketika dia berdiri diam, seluruh tubuhnya membuat mulut Anda kering. Ye Mo mencibir, dia memang memiliki tubuh yang menggoda secara alami. Ye Mo tidak yakin apakah itu karena kultivasi atau bakat alami, tetapi dia memiliki kecantikan yang menakutkan. Dilihat dari penampilannya saja, dia lebih baik daripada Su Jingwen, tetapi di mata Ye Mo, dia bahkan tidak sebagus Su Wei. Meskipun Ye Mo mengabaikannya, Si Xiu dan yang lainnya menatapnya seolah ingin memakannya. Kemudian, lelaki itu menatap Luo Ying dengan tajam, reaksinya tidak lebih baik dari si kepala hitam.
Jika wanita di belakangnya menggunakan tubuh dan keterampilan merayu untuk memamerkan kecantikannya, maka wanita di depannya adalah dewi yang tak terlukiskan. Saya akan mengambil wanita itu, pria itu bereaksi dan menunjuk ke arah Luo Ying. Ye Mo mencibir dan memegang senjatanya. Haha, jangan repot-repot mengacungkan senjatamu. Bahkan jika kau menembakkan semua peluru ke dalamnya, senjata seperti itu tidak akan melukaiku sama sekali, pria itu tertawa. Kedua pengawal itu bahkan tidak repot-repot mengeluarkan senjata mereka, mereka hanya menyerang Ye Mo. Di mata mereka, dia tidak lebih kuat dari seekor semut. Mereka telah berlatih setiap hari untuk menghindari peluru, pistol seperti milik Ye Mo lebih lambat dari pistol kaliber 54. Meskipun Han Zexin telah memberi Ye Mo pistol, itu bukan untuk melindungi dirinya sendiri, melainkan lebih sebagai simbol kekuasaan. Bang, dia menembak tepat di dahi kedua pengawal itu dan tubuh mereka pun jatuh ke tanah. Lelaki itu menatap dengan tatapan kosong, ia tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Pria itu akhirnya bereaksi, dan seketika kesombongan yang dimilikinya hilang. Dia menatap Ye Mo dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Pada saat yang sama, seniman bela diri tingkat bumi berusia 50 tahun itu berdiri di depannya. Kau harus menggunakan 64 untuk membunuh pengawal Tuan Muda Hang, kau pasti bukan orang yang sederhana. Aku Kong Laiwu, siapa namamu? Pria berusia 50 tahun itu memberi hormat pada Ye Mo dengan tinjunya. Ye Mo memikirkan situasinya. Jadi dia adalah Dai Hang, yang berarti wanita di belakangnya adalah Yilan. Dia memang cantik. Dia bahkan belum mencarinya, namun Tuan Muda Hang sudah mendatanginya sendiri.